Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhi'a dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Radio IMSA rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah SWT memberikan kita kesempatan kembali untuk hadir di kajian Departemen Learning and Development IMSA di serial Sahabat-Sahabat Rasulullah. Insyaallah bersama dengan Ustadz Dr. Agustiawan, LCMA, yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita semua saat ini. Dan pada minggu kali ini sangat menarik, insyaallah kita akan membahas kisah sirah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah panglima pasukan Muslim saat menaklukkan Persia dan juga pendakwah ke negeri China. Tentu sangat menarik ya, kita juga ingin tahu gitu bagaimana tentang awal mulanya gitu masuknya Islam ke negeri China. Dan semoga insyaallah dengan kajian ini kita bisa menggali sejarah hidup beliau, kita bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi, dan tentunya juga mungkin ada karakter-karakter atau ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang bisa juga kita laksanakan nantinya, sehingga ya mungkin kita tidak jauh gitu dari level sahabat, tapi insya Allah kita bisa berusaha gitu untuk mencapai meniru apa yang para sahabat ini contohkan. Dan sebagaimana biasa, siaran ini terselenggara atas kerjasama dari tim Learning and Development IMSA, kru Radio IMSA, dan juga IMSA Care. And again, seperti last week, kami menyampaikan karena insya Allah dalam 1 bulan kita akan Hari Raya Idul Adha, IMSA Care juga menyalurkan kurban dari Bapak Ibu sahabat Radio IMSA semua. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan ke imsacare.us. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan pada Ustadz Dr. Agustiawan untuk sama-sama memberikan tausiah pada kita, mencerahkan kita gitu, dan menginspirasi kita tentang sahabat Rasulullah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin, hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh waktu Indonesia ataupun di petang waktu di Amerika, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Pagi ini atau sore ini, Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, gerakkan tangan kita untuk ikut dalam sebuah kajian tentang sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap mudah-mudahan dari sekian sahabat yang kita kenal ini, kita bisa bercermin dan mencontoh mereka. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, tashabbahu bil kirami, in lam takun mithlahum, innat tashabbuha bil kirami kiramu. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Sekiranya kalian tidak mampu seperti mereka, maka
bercermin dan usaha mencontoh orang yang mulia sudah merupakan sebuah kemuliaan. Apalagi para sahabat ini mendapatkan rekomendasi, mendapatkan suatu ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan serial yang sudah kita lakukan bersama IMSA sejak Ramadan sampai hari ini ada suatu motivasi dan juga semangat, serta Allah mudahkan kepada kita untuk mencontoh dan meladani para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang sahabat-sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau merupakan penakluk Persia dan pendakwah di negeri China. Ya. Kajian ini disampaikan oleh IMSA, ya, dan kita berdoa mudah-mudahan semua yang ikut memakmurkan kajian ini, baik penyelenggara, baik yang hadir, maupun semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan pahala yang besar dan surga yang terindah di akhirat kelak. Baik, sebuah hadis yang biasa saya ungkapkan, bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar, Uthman, Ali di surga, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abu Ubaidah al-Jarrah di surga. Inilah yang kemudian dikenal sebagai 10 orang sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun, selain 10 orang sahabat yang dijanjikan surga ini, ternyata masih banyak para sahabat lain yang dijanjikan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bercerita bagaimana Khadijah binti Khuwailid. Ya. Suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril mengatakan sesungguhnya Khadijah sedang membawa sebuah bejana, sebuah mangkuk berisi dengan sup. Ya. Sampaikan kepadanya salam dari aku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seorang hamba, seorang manusia mendapatkan salam dari Tuhannya. Ya. Dan kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, dan sampaikan padanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan istana di surga bagi Khadijah, la sakhaba fiha wala sakhab, yang tidak ada kericuhan, tidak ada kebisingan, dan tidak ada keletihan di dalamnya. Jadi Khadijah binti Khuwailid oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar gembira bahwa dia termasuk ahli surga. Yang berikutnya keluarga Yasir, Sumayyah, Yasir, Ammar, ya. Keluarga ini adalah orang-orang yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Sumayyah adalah wanita yang gugur pertama kali dalam Islam, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keluarga ini, Sobran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Baik Yasirnya, istrinya Sumayyah, ataupun putranya Ammar, kalian semuanya berada dalam surga. Begitu juga dengan Amr ibn al-Jamuh, Bilal bin Rabah, Hasan dan Husain, Ja'far bin Abi Talib, Amr bin Thabit, Uqashah bin Mihsan, dan lain sebagainya. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode dan serial-serial sebelumnya, saya mengatakan bahwa para sahabat-sahabat yang dijanjikan surga ini, mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki keistimewaan yang bukan saja melakukan ibadah yang wajib. Ini yang saya katakan. Ya.
Jadi selain daripada sholat wajib mereka, selain dari ibadah saum yang wajib bagi mereka, selain menunaikan zakat yang wajib bagi mereka, ternyata mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Dan inilah yang menjadikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, masih berada di bumi, tapi diberikan kabar bahwa mereka adalah ahli surga. Kita akan melihat hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, pada kesempatan pagi waktu Indonesia dan juga petang waktu di Amerika, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kita akan melihat yang pertama adalah nama dan nasab dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Ya. Beliau merupakan keluarga dari bangsawan Bani Zuhrah. Ya. Di mana Bani Zuhrah ini merupakan paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari pihak ibu. Wuhaib ini adalah ya pamannya dari Aminah binti Wahab. Ya. Jadi Wuhaib ini paman dari ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, di Bani Zuhrah ini, ya, bagaimana berisi ataupun merupakan keluarga besar dari pihak ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ya adalah keluarga bangsawan Bani Zuhrah, di mana Bani Zuhrah ini merupakan keluarga dari pihak ibu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kembali beliau dengan Sa'ad terhitung paman, ya, tapi paman dari garis ibu, paman dari garis ibu. Dan kembali saya katakan bahwa ini keluarga adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang terhormat, dan boleh dikatakan kalau kita sekarang adalah keluarga bangsawan. Karena apa? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, memilih dari keluarga Ismail Kinana, dan memilih Kinana yaitu Quraisy, dan memilih dari Quraisy yaitu Abdul Hashim, dan dari Hashim ini adalah aku yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwa ya Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari keluarga bangsawan Bani Zuhrah, dan Bani Zuhrah ini adalah keluarga Nabi SAW dari pihak ibu. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah mengenal dengan Nabi SAW, bersaudara dengan Nabi SAW. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah kenal dengan Nabi sejak lama. Ya. Beliau sudah tahu namanya saudara, ya, bagaimana kekerabatan. Maka Sa'ad sudah tahu bagaimana amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, ya, bagaimana mengajak Khadijah, ya, itu beliau sudah tahu. Makanya kemudian beliau sering mengatakan ana tsalits, aku adalah orang yang ketiga yang masuk Islam. Ya. Jadi ketika beliau sudah mengetahui bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa dirinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang yang awal masuk Islam, bahkan berdasarkan pengakuannya bahwa beliau adalah orang yang ketiga masuk Islam, tentunya setelah Khadijah, setelah Abu Bakar, maka dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Tidak ada halangan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam. Karena apa? Karena beliau sudah mengenal Nabi SAW. Beliau sebagai saudara sudah banyak berinteraksi dan mendapatkan bagaimana jujurnya Nabi, bagaimana amanahnya Nabi SAW. Dan ini penting. Ya. Bagaimana dengan interaksi kita selaku Muslim? Banyak orang yang terpikat dan melihat, oh iya, ya, saya kenal dengan beliau, saya kenal dia sebagai seorang Muslim, dan saya kenal dengan kebaikan dan akhlaknya. Ya. Jadi beliau memang ketika melihat Nabi SAW dan kemudian mendengar Nabi SAW mengatakan beliau mendapatkan wahyu, beliau langsung percaya. Ya. Dan beliau juga adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Disinilah maka kita dapatkan riwayat ketika sang ibu mendengar berita tentang anaknya yang sudah menganut ajaran yang disampaikan oleh Muhammad SAW, marah luar biasa. Dan ibunya tahu bagaimana Sa'ad merupakan anak yang sangat berbakti kepada dirinya.
sangat baik kepada dirinya. Maka sang ibu kemudian mengancam bahwa beliau tidak mau makan. Nah, ini yang sempat kita dengar, ya. Pada pekan lalu juga ditanyakan bagaimana kisah keislaman dari Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Lagi-lagi bahwa sang ibu mengancam, ya, bahwa beliau tidak mau untuk makan, tidak mau menyentuh makanan. Sampai sang anak kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang anak yang berbakti, tapi dia adalah juga seorang anak yang teguh keimanannya. Beliau tidak bergeming. Beliau memang kasihan melihat ibunya yang pucat, ya, karena tidak mau makan. Pucat ibunya, ya. Tapi beliau kemudian mengatakan, demi Tuhan, demi Allah, wahai ibu, ya, untuk urusan yang satu ini aku tidak akan taat kepadamu. Ya. Artinya untuk urusan bagaimana beliau diminta untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW dan kembali kepada kejahiliahan, tidak mau. Ya. Betapapun sayang dan cintanya dia kepada sang ibu. Tapi untuk urusan yang satu ini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak akan turut dengan apa yang engkau katakan. Akhirnya melihat bagaimana kekokohan iman dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sang ibu kemudian memutuskan membatalkan apa yang tadi dia ancam, maka sang ibu pun kemudian makan. Ya. Maka ya, para ulama mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa dirimu, ya, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, maka janganlah kalian taat kepada keduanya dan pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan baik. Jadi kembali bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun seorang anak yang berbakti, tapi beliau adalah seorang yang teguh keimanannya. Ini menarik sekali. Ya, bahwa dalam urusan akidah, seseorang itu bergeming sedikit pun. Walaupun dia adalah seorang anak yang berbakti, tapi bakti kepada orang tua tanpa harus kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya katakan, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya, bahwa aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk ke dalam Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali memanah musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang pertama kali berani melawan orang-orang kafir. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya. Diriwayatkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, bagaimana pada saat di Mekah orang-orang Quraisy begitu mengintimidasi kepada kaum muslimin. Ya. Mereka menyiksa, mereka mengata-ngatai, ya, bahkan mereka membututi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan cacian dan lain sebagainya. Suatu ketika kaum muslimin mengerjakan sholat di lorong-lorong jalan di Mekah, ya, ya. Karena di antara mereka ada yang hamba, di antara mereka ada yang bekerja kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, ya. Maka mereka apabila sholat, mereka mencari lorong jalan, ya. Dan mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kaum musyrikin melihat kaum muslimin ini sholat, maka kaum musyrikin ini pun kemudian menyerang kaum muslimin. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat bagaimana orang-orang Quraisy mereka berusaha untuk menyakiti kaum muslimin yang sedang sholat, maka hadir khotal iman rahimakumullah, Sa'ad kemudian memanah orang tersebut sehingga kemudian berdarah-darah orang tadi. Inilah darah yang pertama kali ditumpahkan oleh kaum muslimin lantaran orang Quraisy ingin mengganggu kaum muslimin yang melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang, ya, ataupun sahabat termasuk yang awal masuk Islam, dan beliau adalah orang yang pertama memanahkan panahnya kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya.
Ketika kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, hijrah ke Madinah, maka subhanallah, ya, beliau juga berhasil mengajak adiknya Umair bin Abi Waqqas. Ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ya, kaum muslimin yang masuk Islam adalah orang-orang yang memang dikenal baik. Sehingga ketika abangnya memeluk Islam, adiknya juga ikut tertarik. Karena kenapa? Tahu bahwa abangnya adalah orang yang baik. Ya. Dan juga yang menariknya adalah ketika mereka masuk Islam, ya, mereka mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq mengajak orang yang dia kenal, mengajak Thalhah bin Ubaidillah, menyampaikan kepada keluarganya. Jadi kembali bahwa pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, hijrah ke Madinah, beliau bersama dengan adiknya, yaitu Umair bin Abi Waqqas. Ya. Nah, hadirin khotbah liman rahimakumullah, saat di Madinah, tahun kedua hijrah, beliau mendengar seruan hayya 'alal jihad, ya. Maka beliau pun kemudian keluar membawa pedangnya bersama dengan adiknya. Usia Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu adalah 20 tahun, ya. Dan hadirin khotbah liman rahimakumullah, adiknya Umair bin Abi Waqqas itu jauh lebih kecil dari beliau, ya. Menurut riwayat, umur Umair bin Abi Waqqas ini sekitar 13 atau 14 tahun. Sehingga pada saat kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat-lihat para sahabat yang akan berangkat ke Badar, hadir khotal iman rahimakumullah, Umair ini masih sangat kecil. Ya. Umair masih sangat kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menolak Umair bin Abi Waqqas, tapi anak ini menangis. Ya. Nabi ibah, kesian, melihat bagaimana kesungguhan hati Umair bin Abi Waqqas untuk ikut dalam perang Badar tersebut. Maka kemudian dia ikut. Hadir khotal iman rahimakumullah, mengapa saya berikan judul kebahagiaan dan kesedihan? Karena setelah perang Badar, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, tapi sekaligus perang Badar merupakan perang di mana gugurnya Umair bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat yang paling muda yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kembali ke Madinah, ya, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sekaligus beliau pulang dalam keadaan sedih karena adiknya Umair bin Abi Waqqas syahid dan gugur dalam perang Badar. Ya. Jadi kebahagiaan dan kesedihan bersamaan. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kekalahan dalam perang Badar, maka setahun berikutnya orang-orang Quraisy tidak terima. Mereka masih penasaran. Terjadilah perang Uhud. Ya. Sebagaimana kita tahu, hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana perang Uhud ini terjadi 3 episode. Episode yang pertama, kaum muslimin, para sahabat berhasil memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tapi ya, Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir dan menjadi komandan pasukan orang-orang Quraisy, ketika melihat Bukit Pemanah ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka Khalid bin Walid ternyata bukan kembali ke Mekah, tapi dia memutari bukit tersebut dan kemudian menduduki bukit tersebut. Terjadilah episode yang kedua, di mana orang-orang kafir Quraisy berusaha mendesak kaum muslimin. Ya. Pada pekan lalu kita membahas tentang Thalhah bin Ubaidillah. Di situ kita mendapatkan bagaimana Thalhah menjadi perisai hidup, menjadi tameng hidup, ya, yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari setiap hunusan pedang, setiap panah, setiap tombak. Ya. Nah, hadir khotal iman rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu, ya, maka ada sahabat-sahabat wanita yang berusaha membantu para sahabat pria. Mereka ini adalah petugas kesehatan kalau kita sekarang. Ya. Jadi ada Ummu Aiman, ada Rufaidah. Rufaidah ini adalah dikenal sebagai awwalu mumarridah fil Islam, perawat pertama dalam sejarah Islam. Rufaidah. Ya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Ummu Aiman, ya, bertugas datang memberikan minum kepada pasukan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seorang kafir Quraisy melemparkan anak panahnya, ya, kepada Ummu Aiman. Sampai Ummu Aiman kemudian terjatuh dan tersingkap auratnya. Ya.
melihat tersingkap auratnya. Maka orang kafir Quraisy ini tertawa menertawakan karena mampu melihat aurat seorang muslimah. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, melihat hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil sebatang anak panah dan kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, lontarkan anak panah ini, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Subhanallah. Baru kali ini dan hanya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Biasanya, ya, dalam ucapan-ucapan yang lain Nabi hanya menyebutkan fidaka ammi, ya, maka ayahku menjadi tebusanmu. Fidaka ummi, ibuku menjadi tebusanmu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking begitu geramnya melihat ada seorang muslimah yang tersingkap auratnya. Ya. Beliau sampai mengatakan ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Maka Nabi menyerahkan batang anak panah tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian melontarkan anak panah tersebut dan tepat mengenai daripada orang kafir tersebut. Dan orang tersebut kemudian mati. Nabi SAW kemudian tersenyum. Nabi mengatakan, engkau telah membalaskan, ya, apa yang mereka lakukan kepada Ummu Aiman. Sejak saat itu hadir khotal iman rahimakumullah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, berusaha untuk selalu menggunakan anak panah dalam berperang. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, ya. Di antara keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Subhanallah. Kenapa? Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang sangat menjaga kehalalan makanan yang beliau konsumsi. Subhanallah. Ini kalau tadi, ya, Bang Ruli berkata apa yang menjadi keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka di antara keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika beliau mendapatkan pesan Nabi, di mana Nabi bersabda kepadanya, ya Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, makanlah yang baik, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doamu. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku selalu menjaga kehalalan makananku. Aku selalu menjaga untuk makan hanya yang baik. Ya. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, beliau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Ya. Selain beliau orang yang sangat menjaga kehalalan makanannya, maka beliau juga mendapatkan berkah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kepada Sa'ad, Allahumma saddid romyahu wa saddid romyahu, ya, wastajib doahu. Ya. Ya Allah, tepatkanlah Sa'ad kalau dia melempar anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Subhanallah. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, berkah dari doa Nabi SAW ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan, ya, ini di masa kekhalifahan Umar atau Utsman bin Affan, ya, di mana ada seseorang yang menghina, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, di mana ada orang yang menghina, ya, kepada Zubair bin Awam, menghina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendengar ada orang yang menghina sahabat-sahabat ini, maka kemudian Sa'ad keluar dan menemui orang tersebut. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan kalian menghina sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Orang ini ditegur oleh Sa'ad bukan kemudian berhenti, tapi justru orang ini menunjukkan perilaku yang menantang. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku khawatir kalau aku mendoakan kejelekan, keburukan kepadamu, karena engkau mencela dan mencaci para sahabat. Ya. Tapi ternyata orang tersebut justru mengatakan, engkau berbicara seolah-olah engkau adalah seorang nabi. Ya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, saat begitu jengkelnya, sudah dinasehati, justru malah kemudian orang tersebut membalik-balikan ucapan dan marah-marah. Maka saat kemudian berwudu, saat kemudian berdoa, ya Allah, orang tersebut sudah mencaci sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang tadi. Hadir khotal iman rahimakumullah, subhanallah. Dalam riwayatnya ada seekor unta yang kemudian mengamuk dan seolah-olah mencari-cari, merusak ke sana kemari, sampai kemudian berjumpa dengan orang yang tadi mencaci para sahabat. Maka unta ini kemudian menendang orang tersebut dan orang tersebut meninggal dunia. Hadir khotal iman rahimakumullah, Sa'ad adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Bahkan dalam riwayat saat ini termasuk sahabat yang terlambat, telat menikahnya. Sehingga pada saat beliau sudah cukup umurnya, anak-anaknya masih kecil. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa, ya Allah, jangan sampai engkau wafatkan, melainkan aku sudah melihat bagaimana anak-anakku ini akil balik. Karena kenapa? Karena setelah akil balik, dia bisa melihat bagaimana anak-anaknya konsisten atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan doa Sa'ad. Allah Subhanahu wa taala memberikan 20, bahkan dalam riwayat 21 tahun sejak Sa'ad berdoa seperti itu, sampai kemudian anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, baru kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Allah kabulkan doanya. Lantaran apa? Beliau menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya. Yang kedua, lantaran keberkahan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik adalah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab bermaksud untuk memperluas wilayah Islam, dan beliau bermaksud untuk mendakwahi Persia. Maka beliau kemudian bermusyawarah siapa yang akan beliau angkat untuk menjadi komandan saat itu. Abdurrahman bin Auf memberikan usul dengan kalimat, wahai Umar, sebaiknya kamu mengutus orang yang memiliki cakar-cakar seperti singa. Dan dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya cakar seperti singa adalah memiliki kemampuan perang, memiliki strategi, memiliki keberanian, memiliki wibawa yang bisa ditaati oleh para pasukan, dan tentunya adalah kalau bahasa kita memiliki kekuatan spiritual dan memiliki kekuatan fisik serta memiliki kekuatan strategi. Maka Umar kemudian setuju dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf kepadanya. Maka ditunjuklah Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi komandan. Hadir khotal iman rahimakumullah, terjadilah peperangan yang sangat-sangat heroik, peperangan yang terus diingat dalam sejarah, dan perang ini bernama Perang Qadisiyah. Di mana hadir khotal iman rahimakumullah, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menaklukkan tentara-tentara Persia. Saya katakan di sini melalui perantara Sa'ad, Allah Subhanahu wa taala memadamkan api. Kenapa api? Karena ini yang menjadi sesembahan kaum Majusi, yaitu orang-orang Persia, dan perang ini dikenal dengan Perang Qadisiyah. Hadir khotal iman rahimakumullah. Mohon maaf, saya akan sedikit cerita tentang Perang Qadisiyah. Ini menarik. Perang Qadisiyah, hari pertama, hari kedua, kaum muslimin sebenarnya hampir dipukul mundur. Kenapa demikian? Karena hari pertama, hari kedua, kuda-kuda kaum muslimin, kuda yang menjadi tunggangan tentara kaum muslimin, ketakutan melihat hewan tunggangan yang digunakan oleh tentara Persia. Mereka menunggangi apa? Mereka menunggangi gajah. Sehingga kuda-kuda kaum muslimin ketakutan. Yang menarik adalah kalau Bapak Ibu buka kitab sirah, tapi yang lebih lengkap yaitu sirah Ibnu Hisham, di situ diriwayatkan bahwa pada suatu malam ada seorang sahabat, di mana hadir khotal iman rahimakumullah, dia tidak diperintahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini tidak disuruh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi orang ini kemudian berpikir, apa strategi untuk esok? Karena kalau begini terus, di mana kuda-kuda kaum muslimin ketakutan melihat gajah, dan kemudian menjatuhkan para tentara muslimin, dan sehingga di sini sangat memungkinkan kaum muslimin akan kalah. Beberapa hari ini Allah selamatkan kaum muslimin karena hari sudah petang.
di mana kedua-dua pasukan kembali ke barak masing-masing. Tapi kalau terus-menerus seperti ini, tidak menutup kemungkinan kaum muslimin akan kalah. Maka malam itu orang tersebut berpikir, "Dhalla lailuhu yufakkir." Malam itu dia memikirkan bagaimana strategi untuk besok. Ternyata dia mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian. Di mana hadirin khawatal iman rahimakumullah, orang ini membuat sebuah bentukan seperti gajah. Jadi dibikin ya kayak gajah besar begitu, dan kuda-kuda kaum muslimin didekatkan. Sehingga subhanallah, esok harinya kuda-kuda kaum muslimin tidak lagi ketakutan melihat gajah yang ditunggangi oleh tentara Persia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa orang itu kalau ikhlas, ya, dia akan berusaha untuk memberikan apa untuk Islam dan kaum muslimin. Justru akan muncul ide-ide kreatif. Ya, kalau ikhlas, ya, dia tidak berdasarkan suruhan, ya, dia tidak mengharapkan pujian, ya, tapi dia kemudian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia terus berpikir, apalagi ya, ya, bagaimana untuk di Amerika nih? Bagaimana dakwah Islam untuk di New York, ya, untuk di Washington, untuk di state-state yang lain. Ya. Jadi orang yang ikhlas, maka dia akan melakukan hal-hal yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya, dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga kemudian beliau dikenal sebagai penakluk Persia. Ya. Tidak cukup sampai di Qadisiyah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mendesak orang-orang Persia ke sungai Dajlah sampai kemudian mereka meninggalkan dan betul-betul kaum muslimin menguasai Persia. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mendapatkan tugas dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, untuk berdakwah ke negeri China. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, di mana di dinasti Tang saat itu, ya, pernah menerima delegasi dari Arab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, ini virtual background saya adalah masjid yang dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, berada di Guangzhou, ya, di mana hadirin khotal iman rahimakumullah, ini kalau kita tanya kepada imam masjidnya, kita baca dalam buku-buku, ya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, masjid ini merupakan masjid yang didirikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau ditugaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk berdakwah ke negeri China. Subhanallah. Ya. Jadi di masa Utsman bin Affan, Islam sudah sampai ke negeri China. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti kita bisa baca Islam itu sebenarnya sudah sampai di Nusantara, ya, di masa Utsman bin Affan. Ya. Nanti kita buka lagi bagaimana buku sejarah yang ditulis oleh Hamka, bagaimana buku sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama yang lainnya. Jadi kembali bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pendakwah ke negeri China dan masjid yang berada di Guangzhou. Ya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah menjadi saksi. Ya. Masjid ini diberi nama dengan Huaisheng. Ya. Ini dari kalimat Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas yang orang China agak sulit, ya, di mana hadirin khotal iman rahimakumullah, masjid ini merupakan masjid hasil daripada dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri China. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia tahun ke-55 Hijrah. Dan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia di Madinah. Karena kenapa? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika perseteruan atau yang kita kenal pada pekan lalu juga ditanyakan,
antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau beliau untuk kemudian ikut-ikutan. Apalagi ketika kemudian ya hadirin khotimah rahimakumullah terjadi perseteruan antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Beliau berada di suatu kampung di kota Madinah dan kemudian hadirin khotimah rahimakumullah beliau sama sekali sudah tidak ikut tentang hal itu. Ya. Dalam riwayat bahwa beliau wafat di Madinah pada tahun ke-55 Hijrah dan dimakamkan di Baqi, namun ya ada versi yang kedua bahwa tidak jauh dari masjid yang menjadi virtual background saya ada makam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya belum pernah ke dakwah ke China, istri saya yang sudah pernah dakwah ke China. Tadi saya tanyakan kepada beliau, beliau mengatakan betul ketika beliau ke masjid ini, beliau bertanya kepada imam masjid dan imam masjid mengatakan bahwa di situ ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu taala a'lam. Jadi kembali hadirin khotimah iman rahimakumullah, saya ingin tegaskan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari keluarga bangsawan Bani Zuhrah, ya, di mana hadirin khotimah iman rahimakumullah paman-paman Nabi dari pihak ibu itu berasal dari Bani Zuhrah. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga walaupun seorang anak yang berbakti kepada ibunya, tapi beliau tidak mau bergeming ketika sang ibu mengancam. Sang ibu kemudian minta agar dia meninggalkan agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggalkan agama ini. Bahkan beliau mampu mengajak adiknya Umair bin Abi Waqqas untuk memeluk Islam dan hijrah bersama dengan dirinya ke Madinah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau dikenal sebagai seorang pemanah yang mendapatkan keberkahan atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mendoakan agar setiap panah yang dibidik ini tepat mengenai sasaran, dan juga beliau mendapatkan keberkahan dari doa Nabi bahwa doa yang dilantunkan oleh Sa'ad selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Sa'ad kemudian ditunjuk menjadi komandan perang untuk menaklukkan Persia, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang berdakwah ke negeri China. Kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, Sa'ad adalah orang yang sangat menjaga kehalalan makanannya, sehingga selain berkah doa Nabi, beliau juga teringat dengan pesan Nabi, atib mat'amak takun mustajabud dakwah, baguskan makananmu. Ya, artinya baguskan ini, cari pilih yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang selalu dikabulkan doamu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan tentang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Persia dan pendakwah ke negeri China. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Agus, Dr. Agus. Alhamdulillah, sangat banyak itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini. Dan mungkin betapa kita lihat ya, betapa hidupnya berkah gitu ya, sehingga sangat hingga saat sekarang ini sangat banyak sekali insight-insight gitu, inspirasi yang kita dapatkan. Kalau boleh sedikit mengulang tadi, Ustadz menyampaikan betapa pentingnya kepribadian kita gitu, akhlak kita sebagai muslim, karena itu juga insya Allah karena memang satu disuruh dalam Islam, dua juga akan memudahkan kita untuk berdakwah gitu. Karena Nabi mudah berdakwah karena akhlak yang baik, dan juga saat juga mudah berdakwah pada saudaranya. Lalu juga beliau tadi Ustadz sampaikan, walaupun masih muda gitu, sepertinya tadi kalau 20 tahun ikut perang Badar mungkin berarti masuk Islamnya sangat muda sekali gitu ya Ustadz, umur di bawah 10 tahunan gitu sangat. Tapi ketika beliau sangat masih remaja gitu, beliau sudah punya prinsip yang kuat gitu, akidah yang kuat, sehingga ketika diminta pun diancam pun oleh orang tuanya, beliau tetap teguh berpegang pada Islam. Lalu kita juga belajar bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat pemberani, orang yang selalu menjaga makanannya, sehingga memang doanya pun selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemimpin pasukan Islam ketika menaklukkan Persia yang pada saat itu tentunya salah satu superpower gitu. Dan kita melihat betapa quality beliau itu apa ya, well rounded gitu. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya memang dalam hal strateginya gitu strategi perangnya sangat baik, fisiknya kuat, beliau juga
juga, mmm mmm, dalam memiliki wibawa gitu untuk menggerakkan pasukannya dan juga kekuatan, spiritual yang sangat baik. Dan juga beliau pemimpin, delegasi muslim ketika ke China, yang yang ya mungkin, ya masya Allah juga ya mungkin, sampai sekarang ini, muslim China gitu sangat cukup mendapatkan tekanan gitu dari pemerintah, China ya eee, semoga dimudahkan gitu, kehidupan saudara-saudara kita di, muslim China ini. Baik, alhamdulillah sangat banyak, pelajaran yang kita dapatkan, semoga kita bisa, sedikit demi sedikit kita aplikasikan gitu ya dari, eee eee, hal-hal yang dicontohkan oleh Sa'ad, bin Abi Waqqas ini. Kita ada di channel kita di, Facebook, YouTube, dan tentunya di Zoom ini. Jadi bagi Bapak Ibu semua, sahabat Radio IMSA yang ingin bertanya, silahkan bisa di chat Zoom room ini atau di komen di Facebook atau di, YouTube, insyaallah akan kami sampaikan. Ustadz, ini ada pertanyaan pertama yang, masuk dari Pak Hadi. Kita tadi Ustadz sampaikan bahwa peristiwa di awal-awal gitu bahwasanya, ketika ibunya mogok makan gitu dan, mengancam gitu untuk, agar, Sa'ad kembali pada kafiran. Sepertinya minggu lalu juga ada cerita yang mirip gitu dari Talhah, lalu Ustadz menyampaikan juga Mus'ab bin Umair. Ya mungkin bisa ceritakan, Ustadz, apakah memang sangat umum pada waktu itu atau bagaimana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Mas Hadi, kalau saya nggak salah, apakah Mas Hadi yang dari Jepang atau yang mana? Karena sebagian jamaah dari Sydney, sebagian jamaah dari Indonesia ini ikut bergabung ya dari Kuwait dan lain sebagainya. Baik, yang pertama adalah bahwa untuk Thalhah bin Ubaidillah, pekan lalu saya sampaikan memang tidak kita dapatkan riwayat tentang bagaimanakah keluarga Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Hanya yang kita dapatkan, maksudnya kita dapatkan bagaimana pertentangan daripada keluarganya. Namun kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi saya sampaikan memang hampir mirip dengan yang kita dapatkan tentang Mus'ab bin Umair. Bahkan orang sering tertukar. Ya. Namun dalam riwayatnya hadirin khotal iman rahimakumullah, justru yang saya dapatkan bahwa kisah tentang ibu yang mengancam untuk tidak makan atau mogok makan, ya, sehingga kemudian saat menyampaikan, wahai ibuku, kalaulah engkau memiliki 70 nyawa dan nyawa tersebut sudah lepas satu persatu daripada dirimu dan tinggal satu yang masih melekat, artinya ini udah nggak bisa lagi katakanlah nggak ada gandanya lagi, nggak ada serepnya lagi, dan engkau mengancam untuk aku meninggalkan agama ini, maka aku tidak tinggalkan. Ya. Di sini hadirin khotal iman rahimakumullah, bisa saya sampaikan bahwa ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah ya, memang hadirin khotal iman rahimakumullah, ini pernah terjadi keduanya. Ya. Artinya mohon maaf ya, anak yang berbakti itu orang tua caranya adalah pendekatannya dengan biar anak tuh nggak tega. Ya. Dan saya katakan bahwa Mus'ab bin Umair juga anak yang berbakti, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang berbakti, sehingga nih orang tua, wah kalau pakai kekerasan artinya dipukuli, nggak bisa nih, ini anak baik gitu. Maka caranya adalah bagaimana agar hati sang anak itu luluh, ya, ngelihat ibunya pucat, nggak makan, gitu. Jadi kemungkinan pertama bahwa kejadian ini adalah memang kejadian yang dialami bukan saja oleh Mus'ab bin Umair, tapi juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau kemungkinan yang kedua adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, kedua ibu daripada sahabat yang mulia ini mengancam, ya, untuk mogok makan, ya, sampai sang anak meninggalkan agama daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Cuma yang agak berbeda adalah kalimat, yaitu kalaulah ibu memiliki sekian nyawa. Nah ini yang memang terjadi perbedaan. Mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Tapi ancaman dengan mogok makan dari ibu, ini ternyata tidak hanya dialami oleh Sa'ad, tapi juga dialami oleh Mus'ab. Dan wallahu alam, saya bisa mengatakan bahwa ini merupakan cara yang dirasa oleh para ibu itu tepat terhadap anak-anak mereka yang
selama ini good boy, anak yang baik ya. Jadi kalau dipukul, aduh nggak mungkin ini anak baik ya. Maka caranya adalah dengan meluluhkan hati mereka agar mereka tidak tega melihat ibu mereka mogok makan, pucat dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa keduanya sangat mungkin terjadi. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Ya mungkin dari peristiwa itu kita bisa melihat betapa, betapa, Rasulullah SAW berhasil untuk mungkin menanamkan akidah gitu, tauhid pada, saat ini sehingga walaupun masih muda gitu waktu itu ya, Ustaz, beliau sudah punya, prinsip yang kuat gitu. Ya mungkin semoga bisa kita sama-sama kita coba contoh praktekkan juga gitu, apalagi di tengah zaman yang sekarang, apa mungkin anak-anak, apa mungkin mengikut pada temannya gitu, lalu tidak percaya diri untuk apa, to show that I'm a Muslim gitu dan ya semoga kita mungkin sebagai orang tua gitu bisa, memperbaiki gitu cara kita menanamkan akidah gitu, tauhid ya. Betul, betul. Syukran Ustaz, lalu tadi, yang sangat menarik, mungkin apa ya, mungkin tamparan bagi diri saya dan mungkin bagi kita semua banyak, betapa tadi Ustaz sampaikan agar, doa kita dikabulkan itu memang kita harus menjaga gitu makanan kita. Dan, kita memastikan bahwasanya kita makan tuh halal dan, rezeki yang kita miliki pun juga jauh dari yang syubhat-syubhat gitu, Ustaz. Apalagi mungkin banyak kita, di luar negeri gitu yang memang, apa ya, mungkin dalam hal makanan gitu mencari yang halal itu juga, eee, ya walau alam ya kadang, eee, mungkin bercampur-campur gitu antara yang halal dan tidak halal, belum lagi rezeki gitu. Jadi, mungkin Ustaz bisa diberikan, apa, tips gitu bagaimana kita, memastikan agar yang kita, apa, makan itu benar-benar halal terutama, ketika kita berada di negeri yang, mayoritas bukan muslim ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya. Jadi untuk kehalalan makanan ya, di sini para ulama mengatakan dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah cara memperolehnya, artinya harta yang digunakannya. Yang kedua adalah jenis makanannya. Ya. Untuk hartanya, maka saya sempat berbincang waktu itu ya, ketika berbicara tentang Abdurrahman bin Auf bahwa dalam pandangan Islam tidak ada istilahnya harta haram, tidak ada. Ya. Yang ada adalah harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Jadi istilah uang haram itu sebenarnya nggak ada, karena uang itu adalah semuanya halal. Ya. Yang ada adalah uangnya diperoleh dengan cara yang haram. Ya. Apakah dengan transaksi-transaksi ribawi, apakah dengan cara penipuan, apakah dengan cara jual beli barang yang Allah haramkan, ya. Tapi kembali bahwa hartanya tidak haram, ya. Dolarnya tidak haram, yang haram itu adalah cara mendapatkannya. Nah, kembali bahwa di sini berarti kita perlu membersihkan bagaimana cara kita menghasilkan uang, ya. Misalnya jenis pekerjaannya, ya. Kemudian juga amanah dengan pekerjaannya, ya. Ini saya menarik ketika ngisi di salah satu instansi di kajian online, ya. Ada seorang ibu yang bertanya, Ustadz, sekarang kan kita sedang WFH, working from home, ya. Dan mohon maaf kata beliau, ya, kadang kita namanya di rumah, ya, mengerjakan kerjaan-kerjaan pribadi, ya, di samping pekerjaan kantor, ya. Ya ada juga ibadah kata beliau kadang sambil tilawah baca Quran, tapi ya kadang sambil masak, sambil masukin cucian ke mesin cuci. Adakah itu dibolehkan ya di saat saya WFH ini ataukah itu termasuk korupsi waktu? Jadi yang menariknya itu adalah selain masalah fikih ya, juga masalah kehati-hatian ibu ini. Dikatakan misalkan oke, saya kalau misalnya working from office itu katakanlah dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Nah, apakah saat working from home, saya nggak boleh melakukan aktivitas selain kerja during waktu ini? Nah, ini menunjukkan bagaimana sang ibu tersebut ingin hati-hati, ya, karena mohon maaf, ya, mungkin juga di antara yang menyimak pada saat ini, ya, bahwa di tengah lockdown kita working from home, kita kerja sambil nyambi dalam tanda petik ya, nyambi dengan pekerjaan-pekerjaan pribadi kita. Ya. Ada yang tadi saya katakan sambil nyuci, sambil masak, sambil ya, yang lain lah gitu ya. Nah, baik. Jadi saya waktu itu menyampaikan begini.
untuk working from home, ya, biasanya kerja dengan target. Ya. Dan kalau memang target tersebut bisa dicapai, ya, dan setelah itu kemudian kita melakukan aktivitas pekerjaan rumah, maka tidak termasuk korupsi waktu. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita melakukan aktivitas pekerjaan rumah, dan kemudian membuat target pekerjaan kita terbengkalai, itu yang kemudian salah. Ya. Jadi kembali bahwa dari jenis pekerjaannya, dari bagaimana bekerjanya, ya, ini dilihat dari itu. Yang kedua adalah dari jenis makanannya. Ya. Dari jenis makanannya jelas, ya, mana yang halal, mana yang haram, ya. Dan saya perlu jelaskan, para ulama mengatakan yang Allah haramkan itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding yang Allah halalkan. Jadi yang Allah halalkan itu banyak sekali. Ya. Cuma memang godaannya. Yang Allah halalkan itu dari mulai ayam, semuanya, telurnya boleh, ya, sapi, kambing. Yang Allah haramkan hanya babi. Tapi subhanallah godaannya, ya. Kadang kuahnya lah, ya, kadang minyaknya lah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang Allah halalkan tuh jauh lebih banyak. Ya. Yang Allah haramkan cuma. Yang kedua, selain babi, yang Allah haramkan itu adalah, ya, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian hidup di masyarakat yang mayoritas non muslim, kita memang perlu ekstra hati-hati, ya. Di mana kita perlu mencari bacer atau tukang potong yang muslim, ya. Ada paling tidak yang sertifikat halalnya, ya. Jadi itu. Makanan yang Allah halalkan jauh lebih banyak. Untuk minuman, ya, asalkan tidak mengandung khamr dengan beberapa persentase. Jadi ketika kita lihat ingredientnya, oh, ini mengandung gelatin nggak banyak sebenarnya, ya, nggak banyak. Jadi yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak. Ya. Saya masih ingat dulu saya sempat ke suatu negara, ya, waktu itu bukan bukan undangan dakwah, tapi undangan dari salah satu uni untuk saya ikut short course, ya. Jadi ikut pendidikan singkat sekitar 1 minggu. Hadir khotaliman rahimakumullah, waktu itu ya susah mengontak orang Indonesia. Ya. Saya berusaha untuk kemudian mencari makanan yang halal, jadi cuma minum susu sama makan pisang. Ya. Minum susu sama makan pisang. Ya. Pagi pernah keluar dari jadi dia bukan hotel kayak model losmen begitu, jadi ada ruang tamu, ada tempat kita tidur, ya. Pagi saya ke restorannya dan saya lihat, ya, makanannya apa ini. Saya lihat ada daging dipotong tipis-tipis, ya. Dulu saya di pesantren bahwa yang namanya babi itu pork, ya. Jadi saya nanya, "Ini this pork?" "No," katanya. "Oh, terus apa ini?" Saya bilang, "Bacon." Bacon ini apa dalam kamus saya? Bacon tuh babi bukan gitu, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, tapi ngelihat warna dagingnya, ya, ragu. Udah, ya. Akhirnya balik lagi ke kamar, ya itu tadi minum susu dan kemudian makan pisang sampai kemudian akhirnya waktu itu hari Jumat sempat sholat di Masjid Indonesia, ketemu orang Indonesia baru kemudian makan nasi dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa masih bisa banyak alternatif yang bisa kita makan, ya. Kalau kita khawatir dengan dagingnya, kita khawatir dengan itunya, kita bisa dengan seafoodnya, ya. Kalau memang kita khawatir juga, saya kira masih bisa susu dengan buah, ya. Roti yang tidak mengandung apa yang Allah haramkan. Jadi yang Allah halalkan tuh jauh lebih banyak. Jadi kembali bahwa tentang kehalalan ini dilihat dari dua jenis, dari jenis kerja yang menghasilkan uangnya, dan tadi saya mengatakan bahwa tidak ada harta haram, tidak ada uang haram, yang adalah harta dan uang yang diperoleh dengan cara-cara yang haram, ya. Tinggal kita bagaimana menjaga ini. Yang kedua adalah melihat daripada jenis makanannya. Yang Allah haramkan nggak banyak, sangat-sangat sedikit, jadi banyak pilihan, ya, choice bagi kita untuk mengkonsumsi yang halal. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya alhamdulillah, ya semoga, kita semua yang mendengar di sini dan umat muslim dan kita semua, bisa gitu sama-sama menjaga makanan kita gitu, karena memang sangat berdampak pada kita.
diri kita dan juga anak-anak kita nanti tentunya. Mmm, ya semoga memang halal gitu dan tadi memang ujian gitu ya Ustaz ya, kalau ya kadang kan kita ikut seminar atau jamuan acara apa di hotel gitu, kita we are not sure apakah halal atau enggak ya, ya mungkin itu ujian di situ gitu sih, mampu atau tidak kita, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat itu. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang pertama terkait hadis yang Ustaz sampaikan tadi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan bagaimana asbabul wurud dari, hadis ini gitu? Karena, terutama karena memang, sahabat-sahabat tersebut masih hidup ketika Rasulullah menyampaikan, tapi Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya mereka dijamin masuk surga gitu. Jadi, bagaimana, asbabul wurudnya atau konteks? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya tentang hadis tersebut. Hadirin khotali man rahimakumullah, hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW ya ketika bersama dengan para sahabat yang banyak. Ya. Menurut riwayat bahwa itu usai salah satu peperangan. Ya. Dan Nabi SAW kemudian menyebutkan ini yang kemudian kita biasanya dikenal dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga. Padahal tadi saya katakan lebih dari 10. Cuma kenapa terkenalnya 10? Karena ke-10 sahabat ini disebutkan dalam satu kesempatan. Tidak terpisah. Dan Nabi tadi mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolha, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah al-Jarrah, semuanya mereka di surga. Ya, ini yang kemudian menjadi keistimewaan. Bahkan Abdurrahman bin Auf bangga sekali ya, siapa yang tidak bangga? Ya, disebutkan bahwa menjadi penghuni surga. Ya, tidak usah begitu misalkan Mas Ruli dapat kabar diterima di universitas apa dengan beasiswa atau misalkan anak kita keterima di perguruan tinggi negeri bagian Indonesia, itu aja udah bangga, apalagi ini bukan dunia, akhirat. Ya, subhanallah. Ya, jadi kembali bahwa itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usai peperangan di hadapan para sahabat. Ya, ya ini tentunya tadi saya katakan dan seperti kisah-kisah sebelumnya, ternyata ke-10 orang sahabat yang Nabi sebutkan tersebut memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, sehingga saya sering mengatakan jangan bercukup diri dengan apa yang wajib saja. Sholat doang, saum saja, tidak. Apalagi nih, ya. Waduh, kayaknya saya nggak bisa kayak Abdurrahman bin Auf yang kalau infak itu sampai sekian banyak. Coba misalkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjaga kehalalan makanannya. Oh, saya nggak bisa misalkan kayak Tolha bin Ubaidillah ya, yang sangat baik kepada orang. Ya. Tolha ini selain dermawan, seperti pekan lalu kita bahas, Tolha juga sangat baik. Sampai saya menceritakan di salah satu kota di Syam, ya, itu saking baiknya Tolha kepada masyarakat sampai ibu-ibu yang melahirkan anaknya, anak laki-laki itu rata-rata dikasih nama Tolha. Subhanallah. Saya sampai kemudian waktu itu sedikit intermezzo, saya katakan berapa banyak yang sudah kenal dengan Agus Setiawan, ya, tapi kayaknya anaknya belum ada yang dikasih nama dengan Agus nih. Jadi kita lihat itu kan berarti sangat terkesan sekali dengan Tolha bin Ubaidillah. Ya, jadi kembali bahwa ini disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabat usai perang, dan ini adalah sebagai sebuah tazkiyah, ya, sebagai sebuah testimoni, ya, bagaimana para sahabat ini adalah memang sahabat yang memiliki keistimewaan. Wallahu a'lam. Allah jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah, ya dan tentunya para sahabat itu ketika Rasulullah menyampaikan mereka tetap, terus bersemangat beribadah gitu ya Ustaz, tidak Ya, apa, ya. kita udah masuk ya Masya Allah memang Wah, orang-orang yang udah dapat jaminan gitu ya. iya, Masya Allah memang orang berkualitas sangat baik. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan lagi yang cukup berkaitan, yang pertama apakah ada gitu Ustaz keturunan dari Sa'd bin Waqqas yang masih hidup? Eee, apakah ada keturunan Sa'd bin Waqqas yang masih hidup? Mungkin maksudnya mungkin sampai sekarang juga, sampai sekarang Hmm. mungkin maksudnya. Ya, Lalu yang ya. kedua, bagaimana caranya para sahabat ini mendidik, anak dan istri mereka? Karena memang kita tahu para sahabat ini kalau pergi berjihad itu bisa berbulan-bulan gitu, tapi, Baik. bagaimana gitu tetap istrinya solehah dan anak-anaknya juga
soleh dan jiwa jiwa dakwahnya, jihadnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Bagus-bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah ada keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih hidup? Ya, insya Allah masih ada. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, di Madinah banyak syekh-syekh, ya, banyak orang-orang soleh di Madinah itu yang mereka keturunan para sahabat. Ya, eh, tapi tentunya mereka apa ya? Kalau kayak kita tidak mau dengan mudah, ya, mengumbar-umbar dan mengatakan saya keturunan sahabat ini. Ya, saya pernah waktu itu ikut suatu training bahasa Arab. Ya, training ini diadakan oleh Universitas Islam Madinah dan ada 10 guru besar Madinah yang mengajar. Ya, salah satunya ada yang dia memang tinggi, besar, tampan gitu ya, baik gitu. Dan kita nggak kenal, kita hanya mengenalnya dengan Profesor Dr. Thorik. Kita hanya mengenalnya begitu ya. Tapi yang menarik ketika kemudian hari terakhir perpisahan, semua pengajar itu duduk seperti panel begitu ya. Moderator ketika saat itu membuka, beliau selalu memuji-muji dan mendoakan kepada Syekh Thorik ya. Yang menarik adalah ketika kemudian moderator mengatakan, kalian tahu nggak Syekh Thorik itu apa marganya? Ya, jadi biasanya kan suka di belakang itu ada marganya, misalnya Al-Attos ya, atau misalnya Bawazir ya. Beliau mengatakan beliau adalah Al-Ustadz, Ad-Doktor, Profesor Doktor Tariq Al-Umari. Al-Umari ini bukan cuma sekedar gelar, tapi beliau adalah min sulalati Umar bin Khattab. Jadi beliau adalah masih keturunan Umar bin Khattab. Ya, jadi ada, tapi beliau sendiri ketika dikenalkan begitu langsung nunduk dan wajahnya jadi kulitnya itu putih kemerahan ya. Jadi beliau nunduk dan kemudian karena kenapa? Beliau merasa bahwa ini waduh beliau keturunan Umar bin Khattab. Ya, dan masih banyak syekh-syekh yang dosen di Universitas Islam Madinah ataupun syekh-syekh yang di Masjid Nabawi yang mereka adalah keturunan para sahabat. Jadi kembali saya katakan bahwa untuk keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas insya Allah masih ada, cuma biasanya mereka tidak mau untuk kemudian banyak kalau istilah kita gembar-gembor atau mendeklar bahwa beliau adalah keturunan dari sahabat fulan atau yang fulan. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Antono, ini Masya Allah salah seorang tokoh di Jakarta ini, beliau ikut ya. Pertanyaannya menarik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia ada materi khusus saya punya tentang menjadi ayah hebat ya, atau menjadi ayah hero kalau bahasa Inggrisnya. Salah satu yang saya sampaikan adalah tentang peran persepsi. Peran persepsi. Menjadi ayah hebat itu bukan kemudian ayah yang nggak kerja di rumah aja ya, ternak terik kalau kata istilah orang Jakarta. Ternak terik adalah nganter anak, nganter istri gitu ya. Ya, dia nggak kerja tiap hari nganter istrinya ke pasar, nganter anaknya, nggak demikian. Atau kemudian orang berpikir, wah saya kerjanya sibuk nih, saya resign lah. Nggak. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana menanamkan di persepsi anak bahwa ayahnya itu pergi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya itu bukan tidak bertanggung jawab. Ayahnya itu bukan tidak rindu. Ayahnya itu bukan nggak kangen, tapi justru ini adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi ketika misalkan mohon maaf kalau kayak di Jakarta, seorang ayah berangkat pagi, pulang mungkin sudah petang, atau maaf kadang suka traffic jam ya, sehingga kemudian larut malam ya. Ya ini harus sampai kepada sang anak bahwa ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab. Ya. Justru dia melakukan perbuatan itu karena memang cinta dan sayangnya kepada anak dan istri. Nah ini penting bagaimana peran persepsi dimasukkan dalam benak anak. Ya. Sehingga dengan demikian ketika istri dengan anaknya ditinggal berjuang, maka mereka paham betul bahwa ini suaminya, ini ayahnya, bukan orang yang nggak tanggung jawab, tapi justru mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang dilakukan oleh sahabat dan salafus soleh, sehingga mereka pergi sekian lama untuk berjuang di jalan Allah, tetap anak dan istrinya menjadi istri yang solihah dan anak-anak yang soleh. Yang lainnya saya kira di tema tersebut. Wallahu a'lam. Allah, syukran Ustaz. Mungkin
Ya mungkin pada waktu itu juga, lingkungannya memang sangat baik gitu ya Ustaz, jadi walaupun Hmm. bapak-bapaknya mungkin pada pergi jihad gitu berapa bulan pergi, tapi, ada mungkin di Madinah atau di mana pun waktu di Hmm. masjid-masjidnya aktif gitu mendidik, jadi ada sekolah gitu untuk anak-anak ini dan mungkin ibunya juga gitu memang memang, mungkin Betul. bapaknya baik tentu ibunya juga baik insyaallah memang punya kapasitas gitu untuk mendidik anak. Masya Allah, syukron Ustaz. Lalu ada pertanyaan, mungkin sedikit, mungkin sudah Ustadz, bahas juga, sedikit pekan lalu, terkait dengan, apa masalah utama dari pertentangan dari Ali dan, Sayyidah Aisyah, Hmm. setelah, terbunuhnya Utsman bin Affan pada waktu itu, dan juga mungkin Ustadz bisa sedikit ceritakan, apa posisi yang diambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi, pertentangan tersebut? Syukron Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Eh, Masalah utama antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah ya perbedaan cara pandang tentang kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Jadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, tentu orang yang dekat dengan Utsman, ya, yang tahu bagaimana Utsman bin Affan ya, itu merasa kecewa dan marah sekali dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Saya cerita ketika Ramadan, ketika membahas tentang Utsman bin Affan, bagaimana peristiwa terbunuhnya Utsman memang sangat tragis. Di mana Utsman dikepung oleh kalangan Khawarij, ya, mereka-mereka yang mudah untuk kemudian menganggap kafir kepada orang-orang, ya, di mana Utsman dikepung dan diputus saluran air. Ya. Padahal ya, saluran air di Madinah itu dulunya adalah dari sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, begitu kasarnya mereka sampai ketika mereka akhirnya memutuskan masuk ke rumah Utsman bin Affan. Ya. Di mana hadirin khotul iman rahimakumullah, Nailah, istri terakhir Utsman bin Affan masih sangat muda. Nailah berpikiran bahwa kalau dia maju, ya, maka orang-orang itu akan malu ngadepin perempuan. Ternyata tidak. Ya. Dicampakkan Nailah sampai kemudian jatuh tersungkur. Mereka kemudian masuk ke kamar Utsman bin Affan dan dibunuhlah Utsman bin Affan di situ. Ya. Jadi tentunya peristiwa ini sangat tragis, ya, dan sangat memukul perasaan para sahabat. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menuntut ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman menjadi khalifah agar Ali ya segera mengusut siapa yang membunuh Utsman bin Affan dan segera untuk diberikan hukuman kisos ya. Tapi Ali bin Abi Thalib juga berpikiran bahwa ya masalah ini sudah cukup lama. Ya, artinya bukan saja Utsman di boykot di ini kan ya, tapi memang sebelum itu sudah cukup ada masalah ya. Dan kepemerintahan ini juga katakanlah terseok-seok dengan kondisi konflik tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib memutuskan bahwa untuk ya, bukan beliau tidak peduli menangguhkan dan beliau berusaha untuk kemudian memperbaiki. Ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib mengganti gubernur-gubernur yang tadinya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ya. Karena Utsman bin Affan ini, mohon maaf kalau saya agak sedikit mundur, ya, salah satu tuduhan Khawarij adalah beliau melakukan KKN. Ya, melakukan tindakan mungkin korupsi tidak, tapi nepotisme. Karena banyak gubernur yang diangkat oleh Utsman itu dari kalangan keluarga. Tapi para ulama sudah menjelaskan, ini bukan Utsman KKN, tapi Utsman itu adalah orang yang pemalu. Kita kerja itu kan pengen klik, ya. Jadi kalau misalkan katakanlah Mas Ruli atau katakan nih Bang Duta yang bertanya ya, dijadikan Bang Duta jadi panitia kurban, ya. Nah, terus timnya gimana? Terserah cari. Itu kita ketika ditunjuk menjadi ketua panitia, yang ada dalam pikiran kita nyari orang yang chemistry-nya udah kenal, ya. Sehingga kemudian ya teman baik yang biasa ke masjid bareng, Mas, bantuin saya yuk, saya jadi panitia kurbannya di IMSA. Kan biasanya begitu, ya. Jangan sampai kemudian ada tuduhan, oh ini kok dari Kanada nggak diajak, dari New York nggak diajak, dari Chicago nggak diajak.
yang pertama chemistry-nya belum ketemu aja jarang, ya hanya lewat online. Ya. Ini diminta panitia kurban, ya yang deket lah, yang kalau misalnya ke masjid di Imam Center suka ketemu, Mas jadi gimana nih undang, kan enak begitu. Jadi Utsman bin Affan nggak KKN, para ulama mengatakan tidak, ya sangat jauh dari tuduhan itu. Ya. Tapi kembali bahwa Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, beliau nggak langsung mengusut siapa yang membunuh Utsman. Beliau perbaiki dulu nih yang sering dituduh, dikritik oleh masyarakat. Ini KKN siapa? Beliau ganti, beliau tukar dengan ini. Jadi beliau ingin bahwa ini jalan dulu. Nah inilah yang kemudian nggak ketemu, sehingga kemudian maaf puncaknya adalah terjadi perseteruan antara Ali dengan Aisyah. Wallahu a'lam. Dan posisi Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu adalah beliau nggak ikut. Beliau, aduh ini mirip kayak seorang anak ketika ibu bapaknya bertengkar. Kemudian, jadi kamu ikut siapa? Ayah, oh Nanang tuh kan nangis. Jadi dia nggak bisa milih, karena kenapa? Dia berharap dua-duanya akur gitu. Jadi itu yang diinikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian Allah. Syukuran Ustaz. Ya, semoga gitu mungkin pertentangan-pertentangan berkurang gitu ya Ustaz, sama kita muslim, apalagi mungkin because of politics gitu ya, sangat sangat merugikan. Maaf tadi Ustaz menyebut sedikit tentang kurban gitu, jadi mungkin agak sedikit melenceng gitu. Jadi ada pertanyaan juga, sekarang ada surat edaran masih dari Pak Duta Mardin, ada edaran di masa pandemi ini kurban diganti dengan uang gitu, sehingga bisa membeli kebutuhan yang utama, mungkin juga kebutuhan kita banyak berkurang gitu, mungkin tidak hanya butuh daging, tapi mungkin banyak hal lain karena income kita berkurang. Nah, bagaimana itu Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya. Memang ini masalah ijtihad, ini masalah kreativitas fikih yang diambil ya, dengan melihat kondisi pandemi yang terdampak secara ekonomi sangat besar dan sangat luas ya. Bahkan pekan lalu saya mengatakan kepada Kang Budi waktu itu yang menjadi host, bahwa sering kita yang merasa terdampak itu pengemudi ojol, para pedagang, ya. Saya sampai mengatakan bahwa subhanallah, termasuk yang terdampak adalah para ustadz, para guru agama yang tidak memiliki keterikatan dengan satu instansi. Ya. Jadi kalau misalnya mereka di satu instansi, mereka mendapatkan gaji tiap bulan. Tapi kalau yang tidak, subhanallah, ceramah ditiadakan, kajian-kajian ditiadakan, ya. Ini juga termasuk yang terdampak. Jadi dampaknya memang luas, ya. Pandemi ini awalnya adalah masalah kesehatan, tapi kemudian berimbas menjadi masalah ekonomi. Ya. Nah, untuk itu saya kira ijtihad tersebut ya, diambil, dan tentunya Muhammadiyah punya para pakar, para ulama. Cuma satu hal yang saya ingin kasih headline adalah bahwa kalau kemudian kita ganti dengan uang, maka berbeda dengan kurban. Berbeda dengan kurban. Karena apa? Karena kurban ini ada syiarnya. Ya. Ada syiarnya. Ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa kalau ini kan cuma daging aja, kalau uang bisa yang lain. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, justru itulah ya, orang-orang yang selama ini sulit mendapatkan katakanlah daging, maka paling tidak setahun sekali dengan kebersamaan, dengan ngebul asap nyate dan lain sebagainya, syiar. Ya. Sehingga di luar pandemi, saya mengatakan bahwa nggak bisa orang kemudian berpikir, waduh, ini kalau kita kurban, kambing misalkan, ya, atau sapi, itu kan kita beli kambing, itu kan ada, jeroannya, ada kulitnya, ada kepalanya. Kalau kayak gitu, misalkan kambing harganya 2 juta misalkan, udah aja kita ke pasar beli daging 2 juta, itu daging semua. Nah itu nggak sama, karena kenapa? Syiarnya berbeda. Ya. Jadi kembali bahwa ya syiarnya berbeda. Jadi dengan demikian wallahu a'lam, saya lebih sependapat bahwa kurban tetap ada ya, tapi dengan protokol kesehatan. Contoh misalkan saya Dewan Syariah di salah satu lembaga zakat, yaitu di IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, dulunya gabung dengan Human Initiative atau PKPU, kita sudah membuat kajian tentang bagaimana panduan syariatnya. Di antaranya adalah kalau memang kurban diadakan,
maka penerima manfaat, orang yang akan menerima daging itu bukan datang ke satu lokasi, tapi justru didatangi. Jadi untuk menghindari kerumunan, ya, jadi teknisnya saja yang kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, adapun syariat kurbannya kita lakukan seperti biasa. Tapi kembali bahwa tentunya kalau memang itu sudah diputuskan oleh Muhammadiyah, ya mereka sudah berdasarkan kajian, cuma saya katakan bahwa berbeda antara kurban dengan sedekah uang. Berbeda. Syiarnya akan berbeda. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Syukran Ustaz. Ya mungkin insyaallah mungkin sambil, kami kembali mengingatkan juga karena IMSA gitu juga, turut, membantu menyalurkan kurban gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin, berkurban ya silahkan ya ke imsyaker.us. Lalu mohon maaf nih Ustaz banyak pertanyaan. Lalu masih ada pertanyaan Ustaz dari, Mas Jamaluddin nih di STIQ Al-Multazam. Al-Multazam. Ya, bahwasanya memang, kita mengenal sangat banyak itu para pemuda-pemuda yang, menorehkan sejarah gitu, di sejarah Islam. Ya mungkin kalau saya pribadi emang malu banget gitu ya, maksudnya kualitasnya kita sangat jauh gitu dengan kalau kadang sering banding-bandingkan, sekarang udah umur segini kayaknya dulu sahabat umur segitu udah ini deh gitu. Jadi kayak malu banget gitu. Tadi apalagi Sa'd bin Abi Waqqas mungkin menaklukkan Persia umur berapa dan kita jadi mungkin, pertanyaannya adalah bagaimana, konsep Nabi dalam, mendidik para pemuda gitu atau para milenial itu sehingga memang, mereka jadi orang-orang yang hebat gitu loh, akidahnya kuat, lalu juga, apa ya, semangat jihadnya gitu luar biasa, semuanya, well rounded gitu, Ustaz. Kan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih nih Kang Jamal dari STQ Al-Multazam ya di Kuningan Jawa Barat. Saya selaku ketua sekolah tingginya. Ini juga ada materi khusus dan akan cukup panjang. Cuma satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan singkat ini adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat dan itu menjadi rahasia ya. Bagaimana kekokohan keimanan para sahabat. Jadi ada sahabat yang mengatakan ta'allamnal iman qoblal Qur'an. Kami belajar keimanan dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Maka setelah kami belajar Al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kami bertambah keimanan. Artinya apa? Ya. Para sahabat itu sebelum belajar Al-Qur'an mereka ditanamkan bahwa ini merupakan firman Allah yang akan kalian baca, yang akan kalian hafalkan, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami dan juga diamalkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi rahasia bagaimana para sahabat ketika belajar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka semangatnya itu adalah at-talaqqi litanfidz, belajar untuk diamalkan. Ya. Jadi orientasinya itu adalah pengamalan, bukan cuma sekedar tahu. Makanya sering saya katakan bahwa Indonesia itu nggak kurang orang pinter, yang kurang itu orang benar. Ya, ya. Coba mereka pinter-pinter, tapi dengan kepintarannya kemudian jadi menyiasati, dengan kepintarannya jadi korupsi, dengan kepintarannya jadi kemudian hukum diputarbalikkan, tidak. Ya. Jadi rahasianya adalah di antaranya para sahabat itu ditanamkan keimanan. Dengan iman ini, maka mereka kemudian memiliki satu semangat, saya belajar untuk diamalkan. Saya belajar untuk diamalkan. Dan itu yang terjadi. Saya kira singkatnya demikian. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah. Syukran Ustaz. Ya, mungkin semoga nanti ada sesi khusus ya Ustaz untuk, terkait dengan mungkin parenting juga gitu, bagaimana kita memang mendidik, anak-anak gitu. Apalagi mungkin di yang zaman yang memang, kayak banyak cobaannya atau Ghazul Fikri juga gitu, mempengaruhi keimanan anak-anak. Ini, terkait dengan itu juga Ustaz, dengan Ghazul Fikri juga, ada pertanyaan dari, Pak Syarif dari BSD, kenapa di awal-awal, menyebarnya Islam itu dilakukan dengan cara berperang? Padahal Islam itu adalah agama rahmat gitu, karena tadi kita sebutkan ada para sahabat yang ahli panah, ahli pedang dan seterusnya. Sehingga, hal ini pun juga digunakan oleh banyak, musuh-musuh Islam gitu dalam Ghazul Fikri bahwasanya Islam itu, identik dengan kekerasan gitu, agama pedang.
Lalu bagaimana kita, menjawab, hal ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Ini Pak Syarif dari Serpong ya. Masya Allah, ini jamaah saya juga. Saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melihat ya eh, sebab-sebab daripada apa namanya sebuah peristiwa. Ya. Jadi saya katakan bahwa Islam ya ketika melakukan sebuah ekspansi, tujuan awalnya adalah untuk dakwah. Makanya ketika Islam kemudian memperluas wilayah, yang dilakukan pertama kali oleh Islam itu adalah bagaimana mengajak, menawarkan. Ya. Adapun kemudian yang kedua, kalau memang pihak tersebut memusuhi, maka Islam itu bukan ofensif, bukan menyerang. Ya, nggak duluan. Ya. Ketika pihak tersebut memusuhi, maka Islam kemudian melindungi diri dan kemudian memberikan menjaga daripada haknya. Ya. Dan itu bisa dibuktikan. Justru berbeda dengan agama-agama lain. Ya. Mereka masuk dengan penjajahan, coba ya, mereka masuk kemudian dengan mengeruk harta kekayaan, coba lihat, ya, berbeda dengan Islam, sangat jauh berbeda. Ya. Jadi kajian tentang sejarah itu kita jawab dengan fakta yang valid. Fakta yang validnya adalah yang pertama bahwa ya Islam tidak menginisiasi peperangan. Ya. Islam hadirin khotal iman rahimakumullah, tadi saya katakan adalah bahwa misi pertamanya adalah bagaimana memperluas dakwah, dan itu dengan cara mengajak pertama kali. Ya. Adapun untuk mereka-mereka memusuhi, maka sikap Islam adalah bagaimana kemudian mempertahankan diri. Makanya dalam berperangnya juga ada adab-adabnya. Dan ini berbeda dengan agama lain. Coba bisa dibuktikan dalam fakta sejarah. Islam tidak boleh membunuh mereka yang ada di rumah. Islam tidak, ketika menaklukkan, tidak boleh membunuh mereka yang ada dalam gereja. Tidak boleh. Ya, dihargai. Tidak boleh untuk membunuh kanak-kanak. Tidak boleh untuk membunuh perempuan. Tidak boleh untuk kemudian membakar tanaman. Lihat bagaimana agama lain. Ya. Ketika dalam peperangan, wah, nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, di masjid sekalipun dibunuh oleh mereka. Ya. Bahkan terkadang cara mereka sangat keji, bagaimana dibakar pohon-pohon yang ada sehingga kemudian mereka. Jadi sangat berbeda. Ya. Jadi ketika melihat, jadi tidak apple to apple ketika kita membandingkan. Oh, ini juga perang Islam, ya. Ini juga para sahabatnya disebut ahli panah dan lain. Tidak. Perang ini lihat what's behind, apa sebabnya. Ya. Berikutnya bagaimana caranya. Yang kedua, para sahabat ini memiliki, kemudian dikenal sebagai ahli panah dan lain sebagainya, karena ini merupakan salah satu dari apa yang Islam ajarkan kepada kita. Ya. Islam mengajarkan kalau kita punya suatu keterampilan, dijaga, dirawat. Ya. Dan ini karena kita sedang bertepatan dengan peperangan. Ya. Kalau misalkan Pak Syarif ikut kajian saya di Masjid Al-Aqsa de Latinos di Serpong, ataupun juga dalam beberapa kali kajian online, saya menceritakan tentang waktu itu masih menjadi PR kita ya, atau belum, karena Kang Budi waktu itu sebagai host bilang ini belum, yaitu tentang rahasia ya, kesuksesan para sahabat berdagang. Ya. Jadi kita karena memang sedang cerita penaklukan Persia, tapi kalau kita lihat sahabat yang lain juga bukan hanya itu. Ya, mereka memiliki kelebihan dari segi memanahnya, mereka punya kelebihan dari segi berdagang. Ya. Kan tadi kita cerita bagaimana Utsman bin Affan gemar sedekah, Abdurrahman bin Auf gemar sedekah. Ya. Sedekahnya dari mana? Mereka kaya, kayanya dari mana? Mereka berdagang. Ini yang jarang kita bahas dalam sirah. Bagaimana kesuksesan Nabi dalam berdagang, kesuksesan sahabat dalam berdagang. Bahkan ini Mas Ruli tadi saya sempat ngedengar beliau ngambil jurusan ekonomi, ketika Nabi dengan para sahabat ke Madinah, di Madinah itu merebak riba, mirip seperti yang sekarang terjadi. Jarang kita bahas bagaimana Nabi dengan para sahabat mampu kemudian menggantikan sistem ribawi dengan sistem muamalah Islam. Yeah. Jadi kajian sirah kita itu jarang sampai ke sana. Jadi kembali bahwa dua poin itu untuk peperangan Islam kita perlu melihat what's behind.
Ya, apa menjadi pemicu dan sebabnya? Yang kedua, bahwa ketika perang, Islam itu dengan adab, dengan moral. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengar sahabat yang ahli memanah, sahabat yang kemudian berani, ya, itu karena memang konteksnya dalam perang. Ya. Dalam konteks yang lainnya, itu para sahabat ada yang pandai dalam berniaga, bahkan ada ulamanya para sahabat, bahkan ada yang pandai di pemerintahan, bahkan ada satu buku khusus, sayangnya buku ini belum diterjemahkan, judulnya adalah As-Sahabah Alladzina Massaru al-Qura. Para sahabat yang berhasil meningkatkan kampung menjadi kota. Nah, ini juga dalam ilmu kepemerintahan ini menarik. Ya. Coba bagaimana orang yang dulu nggak kenal bagaimana drainase, ngebangun ini dan itu. Lihat para sahabat jadi ngerti. Jadi sahabat yang mampu meningkatkan kampung menjadi kota. Ini yang jurusan-jurusan ilmu kepemerintahan, administrasi negara perlu tentang hal ini. Ya. Bagaimana konsep Baitul Malnya Umar bin Khattab yang diambil dari Persia. Saya pernah ceramah di hadapan Pak Dirjen di DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan beliau sangat tertarik. Oh iya, kita jarang konsep kekayaan negara itu melihat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi kembali bahwa karena memang topiknya sedang penaklukan Persia. Nanti kapan-kapan kalau kita cerita tentang berdagang, entrepreneur, para sahabat juga banyak yang entrepreneur, dan yang berbeda adalah mereka itu terwarnai dengan keislamannya. Ya, demikian saya kira, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi memang, terasa memang sangat banyak gitu mungkin yang kita semua para jamaah memang terus mempelajari gitu ya, karena memang, banyak juga yang disampaikan oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam untuk membuat kita ragu ya, karena kita ragu ya mungkin karena kita kurang ilmu juga gitu. Tapi ketika kita sudah ilmunya sudah cukup, kita tahu konteks, bagaimana perangnya tadi kata Ustaz, lalu adab-adabnya, justru kita bisa menjawab gitu, eee, apa, tahu di mana letak salah. Ya mungkin semoga salah satu kajian kita, salah satu usaha untuk itu ya Ustaz, sama-sama Betul, betul. menimba ilmu dari Ustaz, jadi tahu lebih banyak gitu bagaimana, sirah itu dahulunya, konteks-konteksnya gitu, dan juga adab-adab. Lalu, Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan ini Ustaz, mungkin sampai jam 8 mungkin, jam berapa di Indonesia? Jam 7 pagi ya di sana, mungkin sekitar 7, 10 menit lagi, mohon maaf Ustaz. Tadi masih terkait dengan, satu yang halal atau menjaga diri dari yang subhat itu, Ustaz. Jadi dari Ibu Triasuti, kalau di kantor, saya sering, kadang itu men-charge handphone gitu untuk kepentingan pribadi. Nah, itu halal atau tidak, Ustaz? Atau mungkin lebih pada generalnya, mmm, bagaimana gitu tipsnya? Mungkin kita bertanya ini kan karena dalam hati rasa-rasa, maksudnya ini halal atau enggak gitu ya. Jadi, mungkin in general ketika kita menghadapi sesuatu yang sifatnya subhat, atau masih ragu-ragu, apa yang seharusnya kita lakukan gitu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Untuk aktivitas di kantor ya, maka kembali kepada bagaimanakah akad dan bagaimanakah aturan. Ya, contoh misalkan akadnya itu kerjanya by time, artinya ya dari jam 9 sampai jam 4 sore kerja. Nah, kalau memang akadnya demikian, ya berarti kita harus penuhi. Tapi ada juga orang yang kerjanya dengan target. Berarti kalau targetnya selesai, dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Ya. Atau misalkan jam dan juga target. Misalnya ya jamnya itu sampai jam 4:30 sore, tapi juga target. Ketika targetnya tercapai, walaupun fisiknya kita nggak boleh pulang, kita fisik masih di kantor, tapi mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya, jadi kembali kepada akad. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di kantor. Ya. Apabila memang tidak ada aturannya, ya, atau tidak ada larangannya, maka al aslu fil asya al ibahah. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada larangan, misalkan gini, mohon maaf, kalau saya di kantor itu ada misalnya tidak boleh ya selama jam kantor untuk membuka email pribadi dan juga membuka situs-situs pribadi, artinya misalnya orang email-emailan atau orang misalnya main di IG pribadinya, itu memang sudah ada peraturannya. Kalau memang sudah ada peraturannya,
ya berarti memang kita tidak boleh melakukan itu. Karena kenapa? Banyak kejadian ya pegawai ya sibuk dengan itu tadi IG-nya segala macam. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum ada peraturan misalkan cas handphone, cas notebooknya, maka di sini adalah dibolehkan. Ya. Atau misalkan, mohon maaf, sekarang ini selama pandemi, ya, ini walaupun sudah terjadi relaksasi, sudah dibuka ya PSBB, tapi saya ke kantor baru 2 kali, dan itu pun apa namanya sebagai Dewan Syariah. Jadi ketika datang dari ba'da zuhur sampai maghrib tuh sampai 3 kali rapat ke satu, rapat kedua, rapat ketiga. Itu diantaranya adalah adanya peraturan tidak boleh membeli makan keluar. Ya. Jadi yang ada adalah dengan pesan atau ya yang dianjurkan itu adalah maaf dengan kita nyatet ke OB, ke office boy, nanti dia yang beliin gitu. Jadi untuk mengurangi berinteraksi dengan luar dan lain sebagainya. Nah itu peraturan. Ya. Jadi kalau misalnya, aduh, saya pengennya yang agak jauhan ya. Nah itu kita harus ikut peraturan. Tapi kalau sepanjang belum ada peraturan, itu maka dipersilakan. Jadi kembali bahwa intinya adalah apakah ada aturan, apakah ada klausul yang menegaskan hal itu. Kalau memang tidak ada, maka saya kira itu adalah dibolehkan ya apa namanya kita melakukan aktivitas pribadi ya kalau memang sekiranya hal itu tidak merugikan secara besar kepada perusahaan. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Syukron Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi mungkin singkat saja gitu Ustaz. Yang Baik. pertama, mmm, terkait dengan kurban ini Ustaz, mana yang lebih baik Ustaz, kami berkurban di sini di Amerika atau di Indonesia gitu? Hmm. Eee, Mungkin itu dulu, mungkin bisa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kalau kita lihat kurban ini, ya, manat ataupun tujuan inti kurban ini kan pemanfaatan. Ya. Tujuan inti kurban ini adalah pemanfaatan. Sehingga kalau misalkan ditanya, Ustadz, mana yang lebih baik? Kita kurban 2 ekor kambing yang kecil dan kurus dengan 1 ekor kambing yang gemuk. Maka jawabannya para ulama adalah 1 ekor kambing asalkan gemuk. Karena kenapa? Karena yang diinginkan pemanfaatan dagingnya. Gitu. Berbeda dengan akekah. Kalau akekah memang bilangannya. Artinya kalau anak laki-laki ya harus 2. Gitu. Nah, jadi karena pemanfaatannya, ini kemudian bisa diambil. Mana yang lebih bermanfaat, kurban di Amerika atau kurban di Indonesia? Jadi dasar itu yang kemudian kita pakai. Kalau misalkan, mohon maaf, misalnya di Amerika lebih bermanfaat. Kenapa? Karena maaf, banyak orang Indonesia juga yang terdampak nih secara ekonomi. Ya, silakan. Ya. Di sini kalau ada jamaah dari Kuwait misalkan, itu bisa nanti menceritakan Kuwait kita dengar negara kaya, kemudian juga pekerja Indonesia dengan salari atau gaji yang sangat tinggi. Tapi ketika masalah zakat, saat pandemi kemarin, ternyata banyak juga di antara masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Ya. Mereka yang kerja di sektor misalkan konstruksi misalnya, yang ngebangun ya, itu ketika masa pandemi itu mereka di-off-kan dan mereka modalnya kerja ya dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Nah, mereka kan terdampak ya. Jadi waktu itu ketika kajian tentang zakat saya katakan bahwa mereka dulu berhak ya. Memang di Indonesia juga berhak, tapi itu yang terdekat dengan kalian gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa di Kuwait semua sejahtera, ada juga kelompok masyarakat Indonesia yang terdampak secara ekonomi dengan pandemi ini. Nah, sekarang kembali ukurannya adalah mana yang paling bermanfaat. Tapi kalau misalkan Ustadz saya kayaknya di ini udah cukup lah nih orang Indonesia, kita tanya ke data, alhamdulillah walaupun ya banyak yang terkurangi kerjaannya, tapi nggak ada lah yang sampai ini banget, ya silakan berarti yang lebih bermanfaat di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita berada di suatu state yang di situ orang Indonesia banyak yang terdampak ekonomi, mereka membutuhkan, saya kira itu bisa lebih bermanfaat. Jadi dilihat manatnya, inti daripada syariat kurban itu adalah kebermanfaatannya. Maka yang jadi pertanyaannya adalah mana yang paling bermanfaat, kurban di daerah kita, di negara kita, karena yang hadir juga bukan dari Amerika saja, ataukah
yang paling bermanfaat itu kalau kita kurban di Indonesia. Wallahu a'lam. Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Lalu mohon maaf nih Ustaz, masih ada pertanyaan. Ini dari Ukhtinas di LA. Sering teman saya yang mu'alaf bertanya pada saya dan saya kesulitan untuk menjawab. Yang pertama, mengapa umat Islam yang sudah kuat ibadah dan tidak menjauhi maksiat, tapi rezekinya masih kurang saja gitu. Sedangkan yang Islam KTP yang santai-santai saja, tapi rezekinya banyak. Lalu yang kedua, mu'alaf ini juga bingung, kenapa umat Islam yang sering ke kajian-kajian, tapi tidak menjalankan hikmah-hikmah dari kajian dan mengamalkannya. Sedangkan umat-umat yang zaman Nabi dulu itu lebih baik dalam menjalankan perintah-perintah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama tentang masalah harta. Harta itu bukan ukuran daripada benar atau tidaknya seseorang. Ya, itu bukan. Ya. Tapi ukurannya itu adalah kebahagiaan. Ya. Nah, ini yang sering kita keliru. Ya. Ada orang yang kemudian kok rajin ibadah, tapi katakanlah kurang sejahtera misalkan. Tapi yang Islam KTP, tapi ini. Nah, itu keliru. Ya. Dalam melihat positioningnya keliru. Ya. Harta itu bukanlah sebuah cerminan bahwa orang itu baik atau tidak, bukan. Ya. Bahkan harta itu bisa menjadi sebuah ujian. Ya. Ya, orang kemudian menjadi selalu difikirkan tentang hal itu. Ya, jadi positioningnya adalah harta itu merupakan salah satu sarana dalam pandangan Islam adalah untuk kita hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, yang kedua, ya perlu juga dilihat bahwa orang soleh itu banyak juga yang ternyata seorang kaya, banyak orang soleh yang demikian. Ya. Cuma memang jarang diungkap, jarang terlihat. Orang soleh yang kaya tuh luar biasa. Ya. Saya pekan lalu cerita bagaimana orang kaya di Kuwait, orang kaya di Saudi, ya. Bahkan di Indonesia juga ada. Mohon maaf kalau ini waktunya singkat. Saya S3 itu ketemu sama orang Indonesia di salah satu masjid dan dia mengcover S3 saya. Nggak pakai bikin proposal, ngajukan, nggak pakai. Jadi singkat cerita gini, ini karena waktunya ya. Saya selesai ceramah, turun, kemudian Bapak itu menepuk saya. Ustadz, tadi lagi dibacain namanya udah S2. Iya Pak, saya bilang. Kenapa nggak S3? Mau sih, saya bilang. Tapi belum sempat saya lanjutkan, beliau langsung motong. Duit kan masalahnya. Udah lanjutin Pak Ustadz. Saya bilang, mau Pak, cuma ya duit kan, itu doang. Setelah pembicaraan itu dikeluarkan handphonenya juga masih lebih bagusan saya waktu itu. Ya, handphonenya masih kalau ini orang kita bilang tuh Nokia yang handphone 1000 umat yang dia cari nama. Catat nih Pak Ustadz. Saya bilang, buat apa Pak? Tadi Pak Ustadz, buat S3. Ya. Saya catat nomornya, besoknya kemudian saya telepon, waktu itu masih zaman wartel kalau masih ingat. Belum mudah smartphone, masih wartel. Ya. Jadi saya pulang ngisi, waktu itu Ramadan, saya pulang ngisi, saya cerita sama ibu sama istri, ibu saya cuma bilang, kali aja berkahnya Ramadan Gus, besok lo telepon dari wartel. Besokannya saya telepon, Assalamualaikum, Pak, semalam saya ceramah di Masjid Anu, ketemu seseorang, kemudian dikasih nomor Bapak, katanya untuk S3. Bapak Ibu tahu nggak pertanyaan dari orang yang saya telepon? Pak Ustadz, jadi mau S3 di dalam atau di luar negeri? Ya Allah, saya sampai nyubitin tangan saya. Ini nggak ngimpi, saya bilang. Belum sempat saya jawab, orang itu kemudian bilang, Pak Ustadz S1-nya di mana? S2-nya di mana? Oh kalau gitu, kalau Pak Ustadz S1, S2-nya di luar negeri, S3-nya di luar negeri Pak Ustadz, biar cakep. Subhanallah, saya bilang, Pak, saya udah keluarga, punya anak 2. Bawa Pak Ustadz, biar tenang belajarnya. Coba bawa keluarga, kuliah, buat hidup, sampai keperluan misalkan saya beli mobil, di cover semuanya. Yang menarik adalah sampai hari ini, saya nggak pernah bisa ketemu orang yang pertama saya temui. Jadi yang saya telepon itu bendaharanya. Subhanallah. Kita kan sebagai manusia kadang pengen terima kasih ya. Saya S3 di Malaysia, kadang pulang tuh bawa ya teh tarik, bawa souvenir Menara Twin Towers, Menara Petronas. Saya ketemu ke bendaharanya. Saya bilang, bisa nggak ketemu sama Bapak? Di telepon tuh, Pak, ada Pak Ustadz Agus. Pak Ustadz, ada apaan? Kata Bapak. Saya bilang, ya saya mau ngucapin terima kasih. Apa kata beliau?
Ustadz nggak usah, kata bapak ntar pahalanya ngilang, udah nggak usah Pak Ustadz. Subhanallah. Ya. Cuma kan jarang kita ungkap orang yang soleh tapi rezekinya juga banyak. Ya. Ya. Kasus tsunami Aceh 2004, saya diceritakan oleh bendaharanya, itu karyawannya kan nggalang dana. Ya. Lo bilang nggak bener nih kita kalau cuma begini. Terus gimana dong? Kita mesti samperin langsung, didatengin. Jarang ada orang kaya miliarder yang mau untuk datang ke daerah tsunami Aceh. Jadi saya kira cara melihat rezeki ini yang beda dan keliru. Nah, kalau yang kedua ada orang yang rajin ikut kajian tapi nggak, yaitu masalah penghayatan berarti tadi saya katakan. Kalau bahasa orang Marylandnya internalisasinya yang kurang. Ya. Dia sering ikut kajian tapi ya nggak diamalkan. Itu yang tadi saya katakan. Beda dengan generasi sahabat nerima ikut pelajaran, niatnya motivasinya pengen diamal. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, amin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sangat banyak sekali gitu dari awal, mungkin sudah lebih 1,5 jam gitu lah. Sangat banyak ilmu, inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan. Ya semoga setelah kita tahu gitu ya, mungkin kalau diulang kan terlalu lama gitu, jadi begitu banyak hikmah-hikmah kita dapatkan ya, semoga tadi penghayatan gitu ya, internalisasi, semoga kita bisa laksanakan nih sedikit banyak beberapa yang tadi Ustadz sampaikan yang kita pahami bersama. Baik Ustadz, mungkin untuk agar lebih berkahnya gitu Ustadz, kajian ini mohon mungkin Ustadz pimpin itu doa bersama. Semoga ya insya Allah kita nanti bisa di surga juga nempel-nempel gitu sama Sa'ad bin Abi Waqqas nanti insya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannata ya arhamar rahimin. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya, semoga insya Allah kita terus semangat gitu menuntut ilmu bersama Ustadz Agus dan juga dijaga terus keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu, sahabat Radio IMSA yang mungkin belum mendengar gitu episode sebelumnya, ada recordingnya di channel YouTube Radio IMSA, bisa didengarkan kembali. Dan insya Allah pekan depan kita kembali, insya Allah juga dengan sahabat selanjutnya begitu ya Ustadz. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Ruli pamit semuanya. Syukran Ustaz.